Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-hadithu tasi'a asyara, hadith ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Hadits 19 dari Sayyidina Abdullah bin Abbas Habril Ummah radhiyallahu anhuma, pakai anhuma sebab anak dan bapak sama-sama sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas ahli tafsir, ahli ta'wil, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung mendapat doa Nabi di waktu beliau masih kecil. Wa du'a'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Doanya Nabi buat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah. Da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu, aku, khalfan Nabi, di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauman, satu hari. Faqal, Rasulullah bersabda. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya mengajar sahabat-sahabat yang sudah dewasa, tapi yang kecil pun diajari oleh Nabi. Banyak di hadis-hadis itu percakapan Nabi Muhammad SAW dengan anak-anak kecil. Saya kira sudah ada min ulama'ina yang mengumpulkan. Cari aja itu, kalau ada yang ke Mesir titip aja itu kumpulan hadis-hadis Nabi buat anak-anak kecil itu. Biasanya dokter-dokter yang ngumpul-ngumpulkan itu. Salah satunya ya ini, hadis yang terkenal itu. Sebab ada di Arba'in Nawawi. Ya ghulam, kalau saya punya paham juga, Nabi SAW itu kan Sayyidul Mukasyifin, ya jelas. Tahu Rasul SAW kalau ini bakal jadi habrul ummah, bakal jadi ulama besarnya sahabat, akan diteliti ucapan-ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas dari masa ke masa. Makanya Nabi mengeluarkan hadis ini kepada beliau. Jadi Rasulullah SAW itu tahu ya, ini masa depannya sahabat ini bagaimana. Itu kan banyak di hadis-hadis tuh.
mulai sahabat yang akan mati syahid, yang akan mati di tengah jalan, macam-macam lah di hadis-hadis itu. Itu kalau kita pelajari, sering kagum kita dengan Nabi, kaget terus kagum. Lah ini nih, Rasulullah meramalkan fulan akan meninggal seperti ini, nyata. Meramalkan fulan akan meninggal di tempat yang begini, nyata. Satu aja nggak ada yang salah, Nabi ya, Shadiqul Amin. Jadi kalau baca hadis direnungkan, ini kenapa Rasulullah sampai pesan begini kepada sahabat fulan, kepada sahabat ini beda lagi pesannya, itu nanti nyata itu. Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, ada syai'un yang seperti itu. Ya kalau saya punya paham, saya muridnya ya. Wirathatan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah kamil, kalau untuk Sudul Imam dan ulama-ulama muhadditsin, wali-wali yang mendapat barokah dari Nabi ya juz'u ya. Yang kamil Nabi Sudul Imam dan haula'il ulama wal auliya juz'u, mendapat sebagian. Pemahaman ini saya terima dari almarhum Al-Ustadz Abu Hamid. Beliau waktu di Darul Hadis itu sering merenung begitu. Kenapa Ustadz Imam Habib Abdullah itu kalau nyuruh Habib Syekh mesti ke Jakarta. Ini kan waktu itu Ustadz Abu Hamid masih belum terlalu tua kan, masih namanya juga masih mondok, masih kecil, masih remaja. Nyatanya setelah Habib Syekhnya tua, Ustadz Abu Hamidnya tua, beliau bilang, lah lihat sekarang nih, domisilinya Habib Syekh, bertempat tinggalnya Habib Syekh di Jakarta, pas. Karena Ustadz Imam mempersiapkan beliau untuk masa depannya di sana gitu. Kemudian almarhum fulan lagi ada itu, biasanya sama Ustadz Imam disuruh ngisi di RRI. Diperhatikan sama Ustadz Abu Hamid. Masa tuanya hidupnya di Malang, yang mengajar di Malang, hidup di Malang, domisili di Malang gitu. Itu pas. Sayyidul Wujud Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua sahabatnya itu seperti itu. Ada sih yang gamblang jelas gitu, Rasulullah meramalkan, dia terjadi. Taqtulukal fi'atul baghiyah, kayak hadis itu. Kau akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Al-baghi wa dzulmu kan. Ya nyata. Dan lain-lain. Ma yadullu ala mukasyafati sayyidil mursalin Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya aku Nabi, u'allimuka, aku mengajarkan engkau kalimatin, beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah olehmu Allah. Mana jagalah perintah-perintah Allah dengan imtithalul awamir. Jagalah larangan-larangan Allah dengan ijtinabun nawahi. Yahfazka, maka pasti Allah, jawabul amr, pasti Allah menjaga engkau. Ihfazillaha, jagalah oleh engkau Allah, tajidhu, pasti engkau dapati Allah, tujahaka. Wa fi riwayatin nanti di bawah ada amamaka, di depan engkau, makna wahid. Arti satu, tujahaka, amamaka satu arti. Ini hadis sudah bolak-balik saya bahas, sering disalahpahami. Jadi banyak orang dan sebagian dari mereka saya ngobrol langsung punya paham kalau kita baca wirid Allah di depan kita. Kalau kita doa Allah di depan kita. Itu pemahaman keliru. Pemahaman dhalalah, sesat. Sebab Allah Ta'ala tidak terikat dengan arah. Ingat-ingat ya, arah, waktu. Ini yang mulazamah dengan hal-hal ini kita dan makhluk apapun. Kita, jin, malaikat, setan, arsy, kursi, farash, nar, surga, jannah, neraka, nar, apa saja. Itu terikat dengan waktu, terikat dengan arah,
kan pasti surga di mana? Nah, menunjukkan ada tempatnya kan. Surga itu di atas apa di bawah? Di depan apa di belakang? Sebelah kanan apa? Sebelah kiri apa? Manusia ya begitu. Di depan dia ada siapa? Di belakangnya ada siapa? Nah, itu semua lawazimul makhluk, mulazamah dengan semua makhluk Allah. Mulazamah itu artinya tidak bisa terpisah meskipun 1 detik. Ini begini. Bayangkan, tasawurkan di pikiran, Allah Ta'ala hari Senin jam 7 pagi menciptakan satu makhluk. Taruh bayi gitu. Allah mewujudkan bayi. Lahir jam 7 pas keluar si bayi itu. Begitu si bayi ini mewujud, ada dia, itu otomatis langsung terikat dengan arah lahir jam sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini. Ini kan mulazamah dengan waktu. Dia lahir tepat di depan bapaknya yang sedang melihat, kan diterima sama bidan tuh, diambil bapaknya yang lihat. Di depan bapaknya, berarti amam, terikat dengan arah. Wagad jihad. Kemudian fi jihah, di salah satu arah. Di timurkah, di baratkah, di utara, di selatan. Terikat lagi dengan al-harakatu was-sukun. Kalau tidak bergerak ya diam si bayi ini. Terikat lagi dengan warna kulitnya, putih, coklat, hitam, dan lain-lain yang tidak bisa terpisah dari manusia atau makhluk apapun. Itu semua mulai dari arah, waktu, fijiyah dan lain-lain diciptakan oleh Allah. Ya otomatis Allah Ta'ala tidak ada begitunya, nggak ada mulazamatul jirmi, mulazamatul hawadis, itu nggak ada di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan. Wa mahallu tafsili hadza ilmu tauhid. Kalau ingin lebih rinci lagi ya pelajari itu Sanusia, Qidatul Awam dan lain-lain. Alhasil, ihfazillah tajidhu tujahaka bukan berarti Allah Ta'ala di depan kamu. Maknanya bagaimana ini? Kalau engkau menjaga perintah-perintah Allah, engkau akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Itu maksudnya. Allah akan di depanmu itu bahasa kinayah, bahasa perumpamaan bahwa Allah akan selalu menolongmu, akan selalu memberi ijabah kepadamu. Seolah-olah diibaratkan orang yang selalu di depanmu. Di depan maknanya selalu menjaga, selalu memberi, selalu memperhatikan gitu. Itu maknanya ke sana. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, ini kalau sama golongan kiri diartikan haram tawassul ini. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah, memintalah engkau kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, bila engkau meminta tolonglah engkau kepada Allah. Bagaimana kalau kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah tidak diijabah? Ya kita meminta doa kepada orang yang selalu kalau yas'alu a'tahullah, yasta'inu Allah Ta'ala yasta'inuhu, yu'inuhu, Allah yu'inuhu. Nah, kita minta doa kepada mereka, maknanya ke sana. Wa alam annal ummata, ketahuilah olehmu sungguhnya ummah, lawijtama'at, andai berkumpul, ala ayyan fa'uka bi syai', untuk memberikan manfaat engkau dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberi manfaat engkau, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullah, yang telah Allah catat, bimakna yang telah Allah takdirkan laka untukmu. Wa in ijtama'u, apabila mereka berkumpul, ala ayyadurruka, untuk memberikan bahaya kepada engkau bisyai', dengan sesuatu,
Lam yadurruka, mereka tidak akan mampu memberikan bahaya engkau illa bisyai, kecuali dengan sesuatu qad sungguh-sungguh kataba, telah mencatat, bermakna telah mentakdirkan, hu kepada syai, siapa? Allahu Allah, alaika bagimu. Bismillahilladzi la yadurru, itu makna la yadurru itu bismillah, dengan nama Allah alladzi la yadurru, yang tidak bisa memberikan bahaya, ma'asmihi, al-ism ainul musamma kalau di situ. Jadi bismillahilladzi la yadurru, dengan pertolongan Allah, gitu maknanya. Dengan pertolongan Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya, ma'asmihi, dengan pertolongan Allah lagi. Jadi al-ismu ainul musamma kalau kita ngartikan yang itu tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ada satu riwayat fulan, satu orang yang kuat i'tiqadnya dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Ya, beliau memberi makna itu. Bismillahi, dengan qudratullah, alladzi la yadurru, yang tidak mendatangkan bahaya, ma'asmihi, dengan qudratullah, syai'un, sesuatu, fil ardi, di bumi, wala fis sama' was samiul alim. Itu diancam mau dibunuh ceritanya. Saya tasih sendiri ke beliau. Kejadiannya mungkin zaman beliau masih muda mungkin ya. Tapi ceritanya udah sepuh-sepuh gitu lah, udah saya ziarah. Akhirnya beliau cerita diancam dibunuh karena dianggap aliran sesat di salah satu desa. Malah didatangi, tapi sambil jalan itu sambil merenung Bismillahirrahmanirrahim. Bukan membaca loh ya. Kalau membaca namanya asma, wiritan, tirakat, ya diijabah juga sih sama Allah. Tapi ini enggak, ini memang mendarah daging pemahaman tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was samiul alim. Sampai di sana didatangi orang-orang yang mengancam mau membunuh itu. Diem, padahal ada senjatanya itu. Diem ya, enggak nusuk, enggak apa. Cuma ini jangan ditiru, bukan kelas kita itu. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin rijal. Jangan ya hano ada orang macam ente datangi ente merenung itu wes. Jadi tusuk kalau kita. Kalau orang sudah mendarah daging begitu. Antara faham yang dia dapat dari ilm sudah naik ke dzauq, dari dzauq menjadi badan. Ya, selamat kalau yang sudah kelas itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam. Telah diangkat pena-pena takdir, wa jaffat, dan telah kering as-suhufu, lembaran-lembaran catatan takdir makhluk. Rawahu, meriwayatkan kepada ini hadis siapa? At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, lafaz hadisnya ihfad, jagalah olehmu Allah, tajidhu, pasti engkau dapati Allah, amamaka, di depanmu, ta'arraf, kenalilah olehmu, ilallahi, Allah, atau kenallah engkau kepada Allah, firraha, di waktu senang, di masa lapang, ya'rifka, pasti Allah akan mengenalmu, fisyiddah, di masa sulit, di masa berat. Wa alam, ketahuilah olehmu, anna, sesungguhnya ma apa-apa, akhto'aka, yang tidak mengenaimu atau meleset ya. Akhto'a itu tidak mengenai atau meleset. Lam yakun, tidak mungkin, liyusibaka, bisa mengenai engkau. Wa ma asobaka, dan apa-apa yang telah ditakdirkan kena ke engkau, ditakdirkan mengenaimu, lam yakun, tidak mungkin, liyukhti'aka, meleset darimu.
Wa'lam, ketahuilah olehmu annan nasra, sesungguhnya pertolongan Allah ma'as sabri, bersama sabar. Pahami makna bersama ya, ma'iyah. An-nasr bersama sabar, bukan ba'da. Bersama, bukan setelah, tapi ma'as sabr. Artinya berbarengan dengan sabar akan muncul an-nasr. Bukan ba'da sabri muncul an-nasru, bukan. Bukan setelah sabar, tapi bersama. Wa annal faraja, dan sesungguhnya al-faraj, kelapangan itu ma'al karbi, bersama duka cita. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama usur, kesulitan, yusra, ada kemudahan. Malah dua ya. Apa itu? Syairnya wali-wali itu ada masalah ini. Idza ishtaddat bikal balwa. Saya dengar syair ini dari Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas bin Hil. Waktu saya ziarah ke rumah beliau. Idza ishtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa'usrin baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Idza ishtaddat, apabila sangat, bikal balwa, musibahmu, fafakkir, maka merenunglah engkau surah alam nashrah. Karena ada inna ma'al usri yusra, itu diulang 2 kali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Fa usrin baina yusrain, maka kesulitan di antara dua. Jadi usur, satu kesulitan, Allah kasih yusraini, 2 kelapangan. Jadi bukan usur satu yusur satu, ndak. Usrun satu dapat yusraini. Fa usrin baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Fa usrin, maka usur, kesulitan, baina yusraini, antara 2 kalimat yusur, idza fakkartahu, apabila engkau renungkan, tafrah, engkau akan bahagia. Untuk menambah pemahaman tentang rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Jadi catatan takdir, Lauhul Mahfuz, maksudnya ini kan Lauhul Mahfuz nih, itu semua pasti terjadi, nah. Tapi kan ada pemahaman di kita di Ahlussunnah wal Jamaah, kalau catatan takdir yang di Lauhul Mahfuz itu masih bisa berubah dengan titik-titik. Titik-titiknya itu 1 doa, 2 sedekah, dan apapun yang ada di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturahim dan lain-lain lah. Itu masih bisa merubah catatan Lauhul Mahfuz. Dan itu bukan takdir, catatan takdir. Dibedakan antara takdir Allah dengan catatan takdir. Kalau Lauhul Mahfuz itu catatan takdir, bisa berubah kalau Allah menghendaki. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Apa ada takdir yang tidak berubah? Ada, yaitu yang takdir yang fi ilmillahi azza wa jalla, yang fi ilmillahi ta'ala. Bimakna fi ilmillah itu artinya yang diketahui Allah. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala sebelum menciptakan alam, Allah kan sudah tahu nanti ini bagaimana. Termasuk ada orang berdoa, kemudian catatan Lauhul Mahfuznya dirubah, Allah juga sudah tahu. Nah, ilmu Allah yang sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam ini yang tidak akan berubah. Itu udah gak kira berubah. Kalau itu bagaimana mau berubah? Itu dari alimahullah, Allah Ta'ala yang tahu sebelum menciptakan alam itu, la yataghayyaru wa la yatabaddal abadan, tidak akan berubah sama sekali.
Kalau catatan Lauhul Mahfuz, na'am, bisa berubah bid-du'a. Ada yang berkata, ya sudah, kalau memang takdir yang fi ilmillah tidak akan berubah, kalau saya takdirnya menjadi ahli maksiat, untuk apa saya berusaha menghentikan maksiat? Dijawab oleh ulama, dari mana kamu tahu kalau kamu ditakdirkan Allah menjadi ahli maksiat? Wong 1 detik ke depan aja kita nggak tahu. Saya ulangi, ini kunci untuk memahami tentang orang-orang yang beralasan istiqomah di dalam dosa, pakainya alasan takdir. Jawabnya begini, ulama yang menjawab ini. Dari mana kamu tahu kalau kamu ditakdirkan Allah Ta'ala seumur hidup akan maksiat? Detik kedua, hari kedua, minggu kedua, bulan kedua, tahun kedua, ini majhul, nggak ada yang tahu illallah azza wa jalla. Dan sengaja kita tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Untuk muncul husnudzan billah, atau munculnya su'udzan billah. Masa depan itu kan gelap tuh. Kita tidak tahu kita ke depan ini menjadi orang baik apa orang ahli maksiat, orang baik apa orang jahat, nggak jelas ini. Maka pikiran kita bisa menyangka, wah memang saya ditakdirkan menjadi orang ahli maksiat. Itu lagi muncul su'udzan billah. Padahal dia nggak tahu. Ada lagi orang, wah bisa jadi saya akan ditakdirkan menjadi orang soleh. Ini yang muncul husnudzan billah. Nah, kalau yang muncul husnudzan billah, maka ini orang memang akan menjadi orang soleh. Sesuai dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Takdirku, kata Allah, mengikuti dzan. Husnudzan apa suudzan si hamba nih. Al-abad, hamba, husnudzan billah apa suudzan billah. Kalau husnudzan billah, maka takdirnya dia akan menjadi baik, menjadi orang soleh. Kalau suudzan billah, maka takdirnya dia menjadi orang ahli maksiat. Sengaja dihijab, disetir, ditutup oleh Allah Ta'ala agar muncul salah satu di antara dua ini. Munculnya husnudzan apa suudzan. Karena itu kita didorong oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai Nabi bersabda, khoslatani laisa fauqahuma syai'un minal khair. Tidak ada yang lebih baik dari dua sifat ini. Apa? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Jadi baik sangka kepada Allah Ta'ala itu sampai sama Rasulullah SAW dikatakan, disabdakan, tidak ada yang lebih baik daripada khoslah, daripada sifat husnudzan billah. Nah, kalau orang sudah bisa husnudzan terus kepada Allah Ta'ala seumur hidupnya, maka takdirnya akan menjadi orang baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.